Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Santipa dan Abapati. Ya teman-teman, kembali lagi di kontennya kami. Di hari ini kita mau ke pasar ini ya teman-teman. Ini lagi di perjalanan. Kita lihat. Nah, ini ada posisinya di pasar Cigudeg teman-teman ya. Seperti biasa itu Patih tidur kalau ikut ke mana-mana pasti tidur ya di motor teman-teman. Nah, ini jalannya. Nah, kita udah masuk ke pasar Cigudeg ya. Ini mau belanja, teman-teman. Berhubung kita juga jualan, makanya kita belanja ke pasar sekalian ya. Sekitar seminggu sekali, seminggu 2 kali itu. Belanja sayuran, belanja cabe-cabe. Nah, ini Umapati yang videoin. Nah, ini belanja cabe-cabe, sayuran, teman-teman ya, buat dimasak. Jangan lupa juga kita belanja ikan asin. Karena buat menambah nafsu makan ya teman-teman, ikan asin itu. Nah, kita beli ikan asin, ikan apa ya ini namanya kurang tahu teman-teman. Kita beli ikan teri juga, ikan sepat. Ini pembayaran Umapati yang bayar ya teman-teman. Nah, ini udah banyak sekresek. Kita kembali ke, oh iya beli telur, jangan lupa ya ini. Pati itu doyanya telur direbus. Soalnya kalau ayam, sosis itu nggak doyan ya teman-teman. Paling doyan itu telur direbus. Kalau nggak digoreng gitu, diceplok ya. Ini Umapati juga yang di sesi pembayaran telur beli berapa kilo itu ya buat stok ya teman-teman. Ini harganya 34.500 kalau nggak salah ya teman-teman. Itu lagi mahal-mahalnya itu telur. Tadi pakein kardus. Nah, ini juga kita beli buah-buahan jeruk. Jeruk itu pesanannya Umi ya, Uminya istri ya jeruk. Kita beli. Nah, ini juga beli ubi. Di mana ini ubi buat bikin es kol-kol di rumah. Makanya kita beli ini harganya 4.000 sekilo ya di pasar. Campur itu sama yang ungu sama yang putih juga. Kita beli berapa kilo? Waktu itu kita beli sekitar 5 kilo ya teman-teman. Nah, ini setelah beli ubi dan beli telur, tadi beli jeruk juga, kita kembali ke parkiran ini sekalian beli pisang. Ini nih di Sabang Pisang itu, ini berhubung Patih tidur, makanya kita videonya dari jauh teman-teman. Nah, Oma Patih lagi mau beli pisang, ini juga buat es kulkul sama buat apa pisang coklat. Nah, ini Abah Patih yang naruh ke motor, di motor ya. Nah, ini teman-teman perjalanan pulang arah ke Kampung Bandar Sukajaya. Ini kita ngelewatin pohon-pohon sawit, adem ya cuaca di pagi hari, seger udaranya teman-teman. Nah, ini Patih udah bangun, ternyata udah bangun tadi. Cukup perjalanan juga cukup jauh ini ya, dari rumah ke pasar itu sekitar 20 menit teman-teman paling cepat. Nah, ini jembatan Cidurian namanya ya, teman-teman, Sungai Cidurian. Alhamdulillah teman-teman, hari itu pagi itu udah sampai di depan toko ya ini. Nah, ini kita rebus ubi buat dijual, dibikin es kulkul. Nah, itu juga baslok yang 5.000, yang daging yang kecil-kecil juga 1.000. Nah, ini juga jualan seafood kecil-kecilannya. Ini anggur teman-teman dibuat es kulkul juga. Ya, kita meskipun merintis ya kecil-kecilan, yang penting barokah ya teman-teman jualannya. Nah, ini teman-teman, ini persiapan mau ke sawah yang mana kita mau ini apa? Mau panen ya. Panen ke sawah Umi di seberang. Ya, teman-teman, ini kita mau lanjut ke sawah, mau panen. Ini perbekalannya ya, teman-teman. Ada apa itu? Terong tumis. Nah, ini dia kita persiapan sama Umi sama Patih ikut juga ngelewatin jembatan. Ini namanya jembatan Cidurian. Ya, sungainya tuh.
Nah ini Uma Pati yang bawa perbekalan. Di situ kita ngelewatin jembatan, namanya jembatan Cidurian, Sungai Cidurian. Ini lokasinya dari rumah ke sawah itu nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu gitu. deket juga. Sekitar 5 kilo, 5 kilo enggak ya, kayaknya 3 kilo kayaknya. Cuman cukup kita ngelewatin Kampung Sabrang, ngelewatin sisi sungai. Nah, itu juga ngelewatin ternak kambing. Nah, ini kita ngelewatin juga bekas tsunami ya, teman-teman. Nih, kita jalan sambil olahraga pagi. Ini kita ngelewatin sisi Sungai Cidurian ya. Ini Uma Patih, Genong Patih gantian. Nah, ini kita ngelewatin jalur yang pernah kena longsor ya, teman-teman. Nih, kita dari bawah kelihatan ini ada air Cidurian juga, enak, itu seger, bisa dipakai buat mandi. Ngelewatin jembatan kecil ya. Ini posisinya Ciwangun namanya. Ini pernah longsor tahun 2021 apa 2020 ya, kalau nggak salah bulan Januari itu. Nah ini udah sampai di perkebunannya punya Umi. Itu ada pohon singkong, ada kacang-kacangan juga. Nih sambil ngobrol, sambil bersengkrama juga ya, jalan kaki. Itu Patih gak mau turun, dia pengen digendong terus karena takut sungai gitu, dia belum. Nah ini kita ke arah sawah yang mau dipanen ya teman-teman. Cuacanya cukup segar di pagi hari, sekitar pukul 9 pagi ini. Karena yang kerja itu udah dari pagi ya, udah dari jam 7 pagi. Nah ini ada yang kerja lagi ngegebot. Ya teman-teman, ada yang kerja 2 orang, dia berangkatnya dari pukul 7 pagi udah standby di sawah ya teman-teman. Yaitu kita kasih upah per hari itu berapa ya? Kurang tahu. 75.000 apa 50.000 itu sama makan sehari, tapi enggak sampai sore sih, sampai jam 1 siang. Nah ini udah persiapan mau makan teman-teman. Ini yang menu utamanya yaitu nasi, yang bahan pokoknya kita unboxing juga. Ini ada sambal terutama, terus ada ikan asin, terus ada tumis terong, kerupuk juga tidak lupa ya teman-teman. Lahap sekali ini, soalnya perjalanan cukup melelahkan ya dari posisi rumah ke sini. Sengaja ini teman-teman tidak makan dulu atau tidak sarapan dulu biar nih makannya di sawah sambil ngeliatin suara air ya, derasnya air Cidurian ya teman-teman. Ini pemandangannya ini begitu estetik ya. Nih kita sepil dulu makanannya. Nah ini dia juga Patih bawa perbekalan juga, agar ini porsinya Uma Patih ya. Ya beginilah teman-teman kegiatan di kampung ketika mau panen. Sebelumnya kita kan tinggal di Bekasi ya, kerja di PT. Sekarang kita harus menikmati kegiatan di kampung. Ya ini ke sawah, ke pasar, jualan, bantu jualan. Nah ini sekitar bulan apa ya ini? Setelah puasa kalau nggak salah ini videonya. Apa sebelum puasa ya? Kita lupa. Baru di-upload ya teman-teman, mohon maaf ini. Kita PHK itu bulan Februari, terus pindah ke Bogor, dan di sini kita ikut panen di sawahnya Umi. Kita ada berapa petak ya, lumayan sih banyak, sekitar ada 3 tempat kalau nggak salah itu. Ya alhamdulillah ya, nggak terlalu memberatkan untuk beli beras, tapi tetap harus pakai modal untuk beli urea, untuk
beli racun tikus, buat beli makan pegawai, terus bayar pegawai ya teman-teman. Lanjut teman-teman, kita setelah makan ini posisinya akan bantuin buat ambilin padinya ya, buat untuk digebot teman-teman. Kita selesai makan, mau siap-siap bantuin kakak ipar. Nah ini dia kakak iparnya Aceng, sama Patih juga main jalan-jalan itu sambil menggerakin kakinya biar lincah ya teman-teman. Nah ini yang mau dipanen, kita posisinya, nah ini lagi diambilin sama kakak ipar, nanti kita bantuin buat ngegotongnya ke ini ya, ke apa, ke tempat gebotan ya teman-teman. Cukup apa namanya, sambil belajar juga ya, jadi petani itu yang cukup sulit juga ya, nggak semudah yang dipikirkan ya, ternyata harus memiliki fisik yang kuat karena langsung diterik matahari ini tengah-tengah. Di posisinya juga sawahnya lagi nggak kering ya, banyak lumpurnya. Ntar ada dimana kondisi lagi bawain itu kita jatuh. Nah ini Uma Patih pengen nyobain ngegebot sama si ibu-ibu itu ya, mau nyobain ngegebot teman-teman. Nah ini dia sambil gendong Patih ini ya ngegebotnya. Nah kalau si ibu itu mah yang ngegebotnya udah kenceng banget ya, cepet. Ini mah Uma Patih cuman formalitas, dia pengen nyobain. Patih turun tuh ngegebotnya. Anak bapak diajar peri. Kurang ada. Wah. Wah. Nah ini teman-teman, saya bantuin kakak ipar buat angkutin pare yang mau digebot ya. Ini cukup banyak ini teman-teman, sekitar berapa karung ya hasilnya, ini sekitar 5 karung ada. Ini putaran pertama kita lewat situ, taruh di tempat gebotannya, kita ngambil lagi sambil ngegerakin kaki, ngegerakin badan ya biar tidak kaku teman-teman. Nih kita ambil lagi. Emang dulu juga sih waktu kecil di Garut itu sering ikut ke kebun ya, bantuin kakek, bantuin nenek di kebun, mau nyebor, mau bantuin apa, manggul-manggulin sayuran dulu kecil waktu SD ya. Sekitar SD SMP itu masih bantuin kakek nenek di kebun. Makanya ke sawah ini nggak terlalu kaget juga sih. Udah semenjak di Bekasi aja itu sekitar 10 tahunan itu nggak pernah menginjak kebun-kebun lagi. Jarang gitu kalau pulang ke Garut juga jarang ke kebun ya teman-teman. Nah ini kita ternyata di usia kepala 3 ini kita kembali lagi ke sawah ya teman-teman. Nah ini kita sambil ngobrol sama si ibunya sambil kita menikmatin hari itu ya. Yuhu. Nah ini dia ronde kedua. Nah aku tuh lagi habis pulang. Abah Pati lanjut temenin Umi aku. Lanjut ini pulang, airnya masih deres ya. Masya Allah ini indah banget. Ada pegunungan, ada sawah. Nah kelihatan kan aku zoom tuh ada Abah Pati lagi manggulin padi. Dan ini lanjut anak aku digendong karena jalannya lumayan becek. Jadi takut becek anakku. Lanjut kita mau pulang, ini lanjut buru-buru karena kita tuh mau lanjut buka warung. Nah ini anak aku setelah udah ngelewatin hutan, sawah, pegunungan dan lainnya, Masya Allah.
Lanjut, kita tuh mau pulang dan ini mau buka warung. Ini udah ada di jembatan. Nah, ini kalau yang belum tahu ini namanya Jembatan Banar ya, Kampung Banar. Jadi aku tuh antara Banar sama Banar Sukajaya dan Banar Nanggung ya. Alhamdulillah udah sampai dan lanjut setelah udah makan kenyang di sawah. Masya Allah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Lanjut aku mau buka warung setelah capek-capean. Alhamdulillah ini kelihatan ada dekor, ada aksesoris, yang mau butuh aksesoris boleh ya say. Alhamdulillah. Dan ini yang mau minimal minim budget atau apa ya make up bisa lanjut di DM aku atau di kolom komentar ya guys. Lanjut ini mau buka warung yang ala pop semuanya. Alhamdulillah teman-teman videonya udah mau selesai. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa di subscribe, di like, komen. Alhamdulillah sehat selalu teman-teman semuanya. See you teman-teman. Bye bye.